Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman operator, bendahara dan PPK OPD se-Kabupaten Mamuju. Kali ini saya akan membagikan tutorial proses laporan penutupan kas bulanan bendahara mulai dari pelimpahan sampai dengan pembuatan SPJ fungsional yang dilakukan setiap bulannya. Baiklah, di sini saya akan mengambil contoh OPD dari Dinas Koperasi Kabupaten Mamuju. Kita melogin dulu menggunakan user bendaharanya, kemudian masuk di menu penatausahaan pengeluaran dan pilih menu pelimpahan. Kita cek dulu apa ada pelimpahannya. Oke, ada, belum dibuatkan distribusi di bulan September. Kita buatkan dulu menggunakan tanggal pencairan SP2D untuk OPD yang tidak memiliki pembantu bendahara, contohnya Dinas Koperasi. Jadi gunakan tanggal pencairan SP2D. Tanggal pencairan SP2D ini maksudnya tanggal di mana SP2D-nya dicairkan dan masuk ke rekening bendahara. Pastikan nilainya, pelimpahannya sudah sesuai. Gunakan nomor, terserah mau nomor apa saja tergantung dari OPD masing-masing. Di sini saya gunakan nomor 001 saja dulu ya. Tapi 001-nya di bulan September. Oke, setelah itu pastikan nilai SP2D dan tanggal sudah benar di bulan yang sesuai dengan tanggal pencairan SP2D-nya, dan sisa nilai SP2D 0, kemudian simpan. Data pelimpahan SP2D berhasil. Selanjutnya lagi yang masih ada yang belum didistribusikan, kita distribusikan lagi sesuai dengan tanggal pencairan SP2D-nya ya teman-teman. Dari laporan-laporan kemarin, ternyata masih banyak OPD yang saldo kas BKU dengan SPJ fungsionalnya berbeda. Kenapa? Karena di tanggal pelimpahannya mereka gunakan di tanggal misalnya bulan ini, padahal pencairan SP2D-nya di bulan September. Itu yang menyebabkan selisihnya. Kemudian, saat ini jika terjadi kesalahan tanggal pelimpahan masih bisa diubah selama belum terbit SP2D GU berikutnya. Oke, selesai, semua sudah didistribusikan. Kemudian cek di sudah pelimpahan SP2D. Nah, saldonya sebesar 200 jutaan lebih, 267. Kemudian masuk ke menu buku kas umum. Pilih data BKU bulanan. Kemudian kita cek dulu apa sudah ada dibuat September. Saya masih satu ya. Kita buat ini, dibuat BKU-nya kita buat semua ya, buat BKU kegiatan, BKU pelimpahan, BKU bendara dan BKU SKPD. Gunakan tanggal di awal bulan ini untuk penutupan bulan lalu, misalnya bulan September yang ditutup di Oktober. Pilih semua kegiatan dan kirim. Oke, data berhasil disimpan. Oke, selanjutnya buat lagi BKU pelimpahan. BKU pelimpahan, pilih tanggal yang sama, kita gunakan tanggal 4 Oktober saja. Pilih bulan penutupannya, September. Oke, data BKU bulanan berhasil. Selanjutnya lagi buat lagi BKU bendahara. Nah, kenapa di laporan kas penutupan kas biasanya terjadi muncul data tidak tersedia? Karena tidak dibuat BKU bendaharanya.
gitu. Selanjutnya lagi BKU SKPD, pilih tanggal yang sama dengan BKU yang sebelumnya, September. Oke, kirim. Oke, selesai. Yang baru dibuat ada di halaman terakhir. Oke. Yang dikirim ke akuntansi itu BKU SKPD KKPD. Klik icon print. Kemudian BKU kas umum SKPD. Oke, cek saldonya. Saldonya 267 juta sama dengan di saldo pelimpahan tadi. Oke. Kemudian di download, satukan foldernya khusus untuk bulan September. File yang di-download tolong di-rename, karena jika dikirim ke akuntansi, file yang terlalu panjang namanya tidak akan bisa terbuka, terbaca, dan terhapus. Selanjutnya masuk lagi di menu penatausan pengeluaran, kemudian masuk di buku pembantu bendahara. Pilih buku pembantu pajak. Buat buku pembantu pajak, tanggalnya untuk pajak, untuk tanggal buku pajak dan buku pembantu bank, gunakan tanggal di akhir bulan. Pilih semua kegiatan, semua subkegiatan, kategori pajak, semua jenis pajak. Simpan. Oke, sukses. Kita cek lagi. Kemudian klik icon print dan download buku pembantu pajak. Di rename, gunakan nama yang singkat saja dan jelas. Selanjutnya masuk lagi di menu penatausan pengeluaran, pilih buku pembantu bank. Buat buku pembantu bank, belum ada yang dibuat. Oke, kita buat. Tanggalnya sama dengan tanggal buku pajak, yaitu di tanggal akhir bulan. Kirim. Oke, sukses. Kemudian scroll ke bawah dan cek sisa saldo kas bendahara. Oke, sudah sama dengan saldo kas BKU. Kemudian di download lagi dan di rename lagi filenya. Disingkat saja tetapi jelas bulan laporannya. Selanjutnya masuk lagi di menu penatausan pengeluaran dan laporan penutupan kas. Oke, belum dibuat, kita buat untuk bulan September. Oh ya, seperti tadi yang saya bilang, kenapa mesti dibuat BKU bendahara? Karena jika tidak dibuat, yang muncul di laporan penutupan kas itu tidak tersedia, data tidak tersedia. Makanya dibuat BKU bendaharanya. Di download lagi filenya, sama dengan saldo BKU, buku pembantu bank, dan laporan penutupan kas. Oke, kita save filenya.
Gunakan nama yang singkat saja tetapi bulan pelaporannya jelas. Oke, last step, kita masuk lagi di penatasan pengeluaran dan pembuatan SPJ. Untuk membuat SPJ fungsional, masuk di data SPJ SKPD. Bedanya data SPJ dengan data SPJ SKPD ini lebih ke jika ada bendahara pembantunya. Jika tidak ada, langsung saja gunakan data SPJ SKPD. Pilih tanggal 4 Oktober, samakan di tanggal BKU dan tanggal penutupan kas, kemudian pilih bulan nggak ada ya. Kenapa tidak ada? Tidak tersedia bulannya karena sudah dibuat SPJ di Septembernya. Di tanggal 25 kita hapus dulu, diupdate dulu SPJ fungsional terbarunya. Dihapus, oke. Buat SPJ SKPD, pilih tanggal 4. Oke, sudah muncul September dan kirim. Data SPJ berhasil disimpan. Nah, kita cek dulu ya, dicek dulu sebelum diverifikasi di user PPK. Di atas masih judulnya SPJ administratif. Bedanya SPJ administratif dengan fungsional yaitu SPJ administratif yang disampaikan oleh bendahara ke pengguna anggaran, sedangkan SPJ fungsional yang disampaikan pengguna anggaran ke BUD, Bendahara Umum Daerah. Bertindak sebagai BUD di sini yaitu BPKAD. Kemudian scroll ke bawah, dipastikan sisa saldo kas bendahara sama dengan di laporan penutupan kas, 267 juta. Oke, kita save. Di rename lagi. Gunakan nama yang singkat dan bulan yang jelas. Kemudian di logout, keluar dari user bendahara, masuk di user PPK. Oke, kita cari dulu user PPK Koperasi. Login. Kemudian pilih penatasan pengeluaran dan menu verifikasi SPJ. Verifikasi SPJ. Nah, ini yang muncul Februari ya. Yang kita mau verifikasi itu bulan September. Caranya klik di folder lain dulu. Klik folder sebelahnya dulu untuk memunculkan September. Kemudian balik lagi di data SPJ yang belum diverifikasi. Oke, sudah muncul bulan September. Kita tambah verifikasi SPJ, gunakan tanggal samakan saja dengan tanggal pembuatan SPJ-nya dan simpan. Setelah itu masuk di data SPJ SKPD yang sudah diverifikasi. Oke, sudah selesai. Kita logout lagi dari user PPK, kemudian masuk di user pengguna anggaran. Pengguna anggaran. Paste oke, kemudian pilih Pemda Mamuju. Login, masuk di penatasan pengeluaran, pilih menu pengesahan SPJ. Sudah muncul, langsung tambah pengesahan SPJ, pilih samakan tanggalnya saja dan simpan. Pilih data SPJ SKPD sudah disahkan, kemudian klik pilih aksi, pilih fungsional. Muncul fungsionalnya, kita save.
Oke, scroll ke bawah lagi dan pastikan saldo kasnya sama dengan BKU, buku pembantu bank, dan laporan penutupan kas. Kemudian di save, rename. Oke, selesai. File yang di-download itu ada 5 file, tinggal ditambahkan rekening koran bulan September. Kemudian klik kanan foldernya yang akan dikirim Add to WinRAR. Nah, ini yang akan dikirim ke email akuntansi BPKAD. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan semoga semua teman-teman OPD sudah paham dan selanjutnya tidak ada lagi kesalahan dalam proses penutupan kas bulan di bulan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share videonya. Terima kasih.